Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B4, kelompok 1, akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah dengan judul Peran Organisasi Kampus bagi Mahasiswa dalam Membangun Kesadaran Politik di Indonesia. Tugas ini kita buat untuk memenuhi mata kuliah dari Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terkait nama anggota dari kelompok B4. Yang pertama yaitu Hairul Umal Fitroh, yang kedua Anisha Bella, yang ketiga Reza Dwi Abdillah, yang keempat Dian Kurniawan, yang kelima Dea Sandi, yaitu saya sendiri. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Dian Kurniawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dea. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Di sini, kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keadaan sosial, politik di Indonesia yang semakin buruk dan semakin miris. Tentunya perlu adanya suatu perubahan. Mahasiswa berpolitik tak melulu dilakukan selayaknya orang-orang politik dengan masuk ke partai. Dalam masa belajar pun kita juga dapat berlatih untuk mendalami politik dengan berorganisasi. Karena mahasiswa merupakan aktor dalam pembangunan dan perubahan. Mahasiswa sebagai ahli waris suatu bangsa atau negara, penerus cita-cita bangsa dan masa depan bangsa dan negaranya. Berbudi pekerti luhur, mempunyai iman yang kuat, mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk bersaing secara global. Memiliki tanggung jawab untuk memajukan negara menjadi lebih baik ke depannya dan mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Selanjutnya. Di sini juga terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana organisasi kampus terhadap mahasiswa dalam membangun kesadaran politik di Indonesia. Di slide selanjutnya. Nah, di sini juga memiliki tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana capaian politik mahasiswa di Indonesia. Yang kedua, mengetahui ketertarikan mahasiswa dalam berorganisasi. Yang ketiga, mengetahui ketertarikan mahasiswa terhadap politik. Dan yang keempat, mengetahui manfaat organisasi dalam perkembangan. Dan yang kelima, tujuan kelima yaitu mengetahui manfaat organisasi dalam membangun kesadaran politik di Indonesia. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan membacakan manfaat dalam penelitian tersebut. Yang pertama, yaitu manfaat praktis, yaitu meningkatkan kualitas peran mahasiswa dalam membangun keterampilan dan kesadaran di bidang politik di Indonesia. Dan yang kedua, yaitu manfaat teoritis, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana peran mahasiswa dalam membangun kesadaran politik di negara Indonesia. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Reza. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep organisasi kampus. Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan adalah sebagai sarana penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri atau soft skill. Kemampuan diri atau soft skill penting bagi setiap mahasiswa untuk dapat berbaur dan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana atau sarana bagi mahasiswa yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan kreativitas dalam proses pengembangan diri, terutama dalam proses pengembangan keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Yang kedua, konsep peran organisasi kampus dalam politik. Mahasiswa merupakan bagian elemen penting yang membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara. Selain itu, dengan julukan yang diberikan kepada
mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa bisa memberikan perubahan bagi perilaku politik masyarakat agar memiliki kesadaran politik dan mampu menggunakan hak dan kewajiban politiknya dalam kehidupan bernegara. Slide selanjutnya. Konsep kesadaran politik bagi mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kesadaran politik yang baik. Dengan kesadaran politik yang baik, maka mahasiswa memiliki kesadaran akan posisinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara yang lebih lanjut, memperkuat sistem demokrasi negara tersebut. Yang keempat, konsep peran mahasiswa dalam bidang politik. Masyarakat dalam partisipasi politik tidak terlalu dipandang karena mereka dianggap kurang mampu dalam akademis. Sedangkan aspirasi mahasiswa mampu didengar oleh para petinggi negara karena mahasiswa dianggap memiliki kebenaran yang berdasarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sebagai insan akademis. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki peran politik yang sangat penting bagi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai intelektual muda, mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan mengkritisi suatu hal dengan sangat baik. Slide selanjutnya. Yaitu metode. Di sini metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan angket. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi online, menggunakan teknik kuesioner online. Ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara terbuka. Dan populasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan sampel penelitian sebanyak 54 mahasiswa yang berasal dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Kemudian waktu dan tempat penelitian dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2021. Slide selanjutnya. Di sini hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi peran organisasi di kampus. Berdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa 33,3% mahasiswa menganggap organisasi dalam kampus itu sangat penting, 61,1% penting, dan 5,6% beranggapan bahwa itu tidak penting. Fungsi dari organisasi kemahasiswaan adalah sebagai sarana penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri atau soft skill. Kemampuan diri atau soft skill penting bagi setiap mahasiswa untuk dapat berbaur dan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Bagi mahasiswa yang memiliki tidak penting, karena mereka lebih memilih mengembangkan soft skill dan potensi diri melalui kegiatan luar kampus dan berfokus pada bidang akademis, pribadi, dan keluarga. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan pada tabel selanjutnya di dalam kuesioner yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Itu ada diagram mengenai hasil dari pendapat mahasiswa mengenai beberapa orang mahasiswa yang mengikuti organisasi di dalam kampus. Dapat kita lihat bersama di sini bahwa sebanyak 64,8% mahasiswa mengikuti organisasi di kampus dan juga 35,2% mahasiswa memilih untuk tidak mengikuti organisasi di kampus. Ini bukan tanpa alasan bahwa 64,8 mahasiswa yang memilih untuk mengikuti organisasi dalam kampus, mereka memiliki anggapan atau beranggapan bahwa dengan mengikuti organisasi kampus, mereka akan mengembangkan soft skill, memperbanyak relasi, dan juga mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, dan juga ada beberapa alasan yang lainnya. Bisa juga untuk melatih public speaking, dan juga masih banyak manfaat lainnya. Sedangkan untuk 35,2%
5,2% mahasiswa yang memilih untuk tidak mengikuti organisasi di kampus beranggapan dan beralasan bahwa mereka lebih berfokus pada bidang akademik, dan juga ada beberapa mahasiswa yang merasakan sulit untuk bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan baru, serta juga merasa malu untuk bergaul dengan orang-orang yang baru. Next. Selanjutnya ada diagram mengenai peran universitas dalam organisasi di kampus. Jadi pada diagram ini kami bertanya kepada para responden bahwa apakah universitas berperan dalam organisasi di dalam kampus. Seperti kita lihat di sini, hampir seluruh mahasiswa yang sebagai responden kami itu memilih berperan. Artinya hanya 1% yang memilih bahwa universitas tidak memegang peranan dalam organisasi di dalam kampus. Ini berarti pentingnya universitas untuk support dan juga mendukung organisasi dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dilakukan oleh organisasi di dalam kampus universitas tersebut. Selanjutnya, untuk diagram selanjutnya, ini ada diagram mengenai tindakan yang dilakukan mahasiswa ketika terjadi ketidakadilan di dalam politik di Indonesia. Pada kuesioner kami memberi pilihan pada responden, yaitu ada 3. Yang pertama, diam saja atau bodoh amat, atau masa bodoh. Lalu juga yang kedua, turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi. Dan yang terakhir, itu menyuarakan melalui platform media. Nah, dapat kita lihat bersama juga di sini, 51,9% responden memilih menyuarakan melalui platform media, 7,4% paling sedikit itu mahasiswa atau responden memilih untuk diam saja dan bersikap masa bodoh, sedangkan 40,7% memilih untuk turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi. Untuk mahasiswa, untuk 7,4% ini bukan tanpa alasan mahasiswa diam saja, tetapi mereka memang tidak memiliki pengalaman dan juga ketertarikan yang besar terhadap dunia politik dan memilih untuk berfokus pada beberapa hal atau kegiatan yang mereka sukai, yang pastinya bukan termasuk politik. Sedangkan 51,9% ikut menyuarakan melalui platform media seperti meramaikan media-media agar turut meng-up atau menunjukkan berita tentang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, dan juga 40,7% langsung mengikuti aksi atau turun ke jalan untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat. Oke, untuk yang terakhir ini ada diagram dari mahasiswa yang telah menunjukkan peranannya. Jadi pada tabel ini ada 85,2% responden menyatakan telah berperan dalam menunjukkan berperan dalam politik atau organisasi di dalam kampus dan politik di Indonesia. Dan sedangkan 14,8% itu merasa belum memberikan peran dalam membangun kesadaran politik dan juga membantu untuk memajukan politik di Indonesia. Dapat kita lihat dari kalau kita berpacu dalam diagram yang tadi, itu ada untuk mahasiswa yang memilih menyuarakan di platform media itu, sebagian ada yang sudah menyuarakan dan sebagian ada yang merasa belum. Seperti itu. Dalam memahami arti kesadaran politik di Indonesia itu sendiri, terdapat beberapa manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa atau responden. Nah, di antaranya membentuk pandangan yang lebih luas lagi dan terbuka akan politik di Indonesia, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap masa depan Indonesia. Bisa juga untuk membuka wawasan agar lebih luas lagi dan menjadi generasi yang selalu menjaga dan ikut ambil andil dalam kemajuan politik di Indonesia, serta terbentuknya daya kritis yang konstruktif. Begitu, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu analisis hasil. Terdapat 3 analisis hasil. Yang pertama itu membangun kerangka berpikir bersama tentang kehidupan politik Indonesia di masa depan, di mana telah dijelaskan bahwa
pemuda atau mahasiswa sebagai cerminan di masa depan atau agent of change. Sehingga jika mahasiswa sudah berkualitas, maka masa depan dijamin bangsa Indonesia akan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan komunikasi dan kerjasama di antara kekuatan masyarakat sipil. Dan yang terakhir yang itu mematangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan masyarakat. Pemimpinan masyarakat yaitu pemuda harus memiliki jiwa kepemimpinan karena mahasiswa atau pemuda itu mampu dalam mengubah kehidupan bangsa menjadi lebih baik. Untuk slide selanjutnya, untuk selanjutnya itu kesimpulan, di mana kita mendapatkan kesimpulan atau hasil dari penelitian keseluruhannya. Itu dalam penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa mahasiswa berpengaruh dalam peran politik di Indonesia, sehingga kesadaran atau hak yang dimiliki bagi setiap masyarakat di Indonesia yang dijadikan tolak ukur untuk memajukan bangsa. Sebagai generasi muda, para mahasiswa tersebut menjadi ujung tombak bangsa sebagai penerus masa depan yang maju di ranah politik baik nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, organisasi kampus berperan sebagai tempat berkembangnya potensi bagi mahasiswa. Organisasi kampus berperan sangat penting bagi para mahasiswa, terutama untuk menambahkan wawasan bidang politik, menumbuhkan sikap patriotisme untuk keadilan rakyat dan kesejahteraan rakyat, serta mengasah soft skill untuk berani berpendapat demi kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, itu saran yang dapat kami berikan, yaitu sebaiknya mahasiswa lebih mengutamakan fungsi dan perannya untuk melakukan perubahan secara universal dan dilakukannya perbaikan ulang atau melakukan perbaikan dalam sistem organisasi kemahasiswaan agar potensi setiap mahasiswa dapat berkembang maju dan tidak tertinggal, serta organisasi selalu memberikan dukungan baik dari segi individu ataupun kelompok dalam memberikan arahan dan motivasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Jadi cukup sekian untuk presentasi dari kelompok B4A. Selanjutnya saya akan tampilkan lampiran. Di sini kita juga membuat poster. Untuk lampiran posternya ada di sebelah kami. Dan terakhir, terima kasih telah mendengarkan video ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.